Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 MTS Azharul Ulum, kita lanjutkan pembelajaran akidah akhlak ya untuk siswa-siswi kelas 7. Kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita mulai ini bisa membekas di hati kalian, terlebih-lebih bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap pembelajaran saya mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim? Karena harusnya bukan di pembelajaran saja, di semua kegiatan atau aktivitas yang baik itu diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Diceritakan dalam keterangan gini. Para setan itu kadang-kadang itu melakukan konferensi, berkumpul antara setannya si A sama setannya si B. Ini kadang-kadang bertemu, saling tukar pendapat. Setannya si A, orang yang baik ini, ditanya setannya, setan, kenapa awakmu itu kok ketoke kuru gitu ya, terlihat kuru, terus lemah dan lain sebagainya. Salah wis kuru, lemes, rambutnya rawak-rawek, nggak tahu atus, ambune kecut. Setane ditakoni, lah aku ini kok ngerasakno te lemu. Ketika orang yang saya godah ini makan, aku nggak melok mangan karena dia baca bismillah. Ketika dia mandi, saya nggak ikut mandi karena sebelum masuk jeding, sebelum masuk kamar mandi, dia membaca doa bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ketika makan aku nggak iso melok mangan. Ketika atus nggak iso melok atus. Dia lenganan rambut pakai gas biwek, nah, saya nggak bisa ikut. Makanya saya rawak-rawek. Yang satunya tanya lagi, loh, setan, kenapa kamu menjaga si B itu kok ketok lemu, seger, enak gitu? Ya iya, tekak lemu teko endi? Sing juraganku, nah, gitu kan kasarane. Orang yang saya jaga itu ketika dia makan aku melok mangan. Kok iso melok mangan? Oh, dia gak baca bismillah. Ketika dia mandi, saya ikut mandi. Ketika dia lenganan rambut, saya melok lenganan rambut. Ketika dia pakai parfum, saya pakai parfum juga. Karena semua yang perbuatan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, itu setan ikut serta. Apapun itu. Ketika kita mau belajar, kita nggak mau baca bismillah, setan goda kita untuk malas belajar. Ketika kita mau mandi, misalkan masuk ke jeding, masuk ke kamar mandi nggak baca bismillah atau nggak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, setan ikut. Kasarannya lek sama atus, setan atus, lek sama mangan, setan ikut makan. Makanya semua perbuatan baik dianjurkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terutama pada saat mau makan. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena kalau kita manusia itu harusnya makan pakai tangan kanan. Kalau tangan kiri itu kebiasaannya setan. Jadi kalau makan tangan kiri itu, kecuali kalau ada udzur, misalkan tangan kanannya patah atau tangan kanannya sakit gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur, makan dan minum harus pakai tangan kanan. Terutama, saya ulangi lagi, semua perbuatan yang baik harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi kelas 7, kemarin kita mempelajari tentang akidah Islam dan dasar dari akidah Islam. Kita mempelajari kalau akidah Islam itu, akidah artinya adalah ikatan. Ikatan dengan siapa? Antara manusia dengan Allah. Sekarang kita mempelajari tentang
hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Atau boleh dibalik, Islam, iman, dan ihsan. Pak, antara Islam dan iman itu beda enggak? Ya beda. Islam itu agama, iman itu keyakinan. Maksudnya apa? Sampean boleh mengatakan, oh saya Islam, tapi tidak percaya pada Allah, berarti Islam tanpa iman, batal. Tidak jadi Islamnya. Makanya Islam, iman, ihsan harus jadi satu. Pertama Islam. Apa Islam itu? Islam secara bahasa itu jelas dari bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Kasarane orang yang masuk Islam harus patuh dan tunduk. Tunduk pada siapa? Tunduk pada peraturan, tunduk pada ajaran yang Allah buat, yang Rasul sampaikan. Allah yang membuat peraturan, Rasulullah yang menyampaikan, dan kita sebagai umat Islam yang harus patuh dan tunduk untuk melaksanakan. Islam artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan secara bahasa paling gampang itu Islam artinya selamat. Apa maksudnya? Islam, kalau kita masuk Islam, insya Allah selamat. Selamat dunia dan akhirat. Yang penting tadi, Islam patuh dan tunduk. Patuh pada siapa? Tunduk pada siapa? Tunduk pada Allah, tunduk pada peraturan Allah, tunduk pada ketentuan Allah. Peraturan Allah yang menyampaikan siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sudah tidak ada, Pak. Kita harus patuh pada siapa? Loh, Nabi Muhammad itu mempunyai generasi namanya Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in. Dan sampai saat ini Rasulullah itu mempunyai generasi namanya penerus, namanya ulama. Lah, ulama mempunyai penerus namanya ustadz, guru. Kasarane yang disampaikan guru insya Allah sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kurang lebihnya seperti itu. Islam tadi artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Jadi insya Allah kalau kita masuk Islam, kita ini selamat. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama Allah. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sekarang iman. Iman dulu harusnya ya. Iman. Iman itu apa? Iman itu al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amali bil arkan. Kita bahas kemarin kan seperti itu. Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Contohnya apa? Saya itu iman kepada Allah. Hatinya harus mengatakan saya itu iman pada Allah. Saya iman pada semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Hatinya harus mantap dulu. Oh, saya iman pada Allah. Saya iman pada Rasulullah. Hatinya dulu. Baru diucapkan dengan lisan. Nah, diucapkan dengan lisan itu kalau orang non-muslim masuk Islam, orang non-Islam masuk Islam, ikrar pertama kali yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Zaman sudah iman, sudah mengucapkan dengan lisan, yang terakhir harus melaksanakan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Lah Allah nyuruh sholat, sama harus sholat. Allah nyuruh makan makanan yang baik, sama harus makan makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik dan halal itu apa? Satu, tidak membahayakan pada diri kita. Itu baik. Misalkan makan roti, baik. Itu makanan yang baik, halal.
Tapi halal itu kan ada dua. Haram itu ada dua, haram zatnya, haram bentuknya. Roti itu halal, bisa jadi haram kalau roti itu mencuri. Nasi itu halal, bisa jadi haram kalau caranya dengan cara yang tidak baik, misalnya mencuri, ngentit, dan lain sebagainya. Nah, makanya sama Allah disuruh makanan halal, baik, dan halal. Semua bilang kalau makan roti itu baik, makan nasi itu baik. Tapi caranya juga harus diperhatikan. Nasinya dari mana, rotinya dari mana. Sudah halal apa belum? Halal secara zat, juga halal secara cara menyaringnya. Roti ini bagus, roti ini baik, roti ini bergizi, tapi oleh ngentit di warung, nah itu bisa dikatakan roti haram karena caranya yang tidak pas. Nah, tadi apa? Islam, iman, yang terakhir ihsan. Saya balik. Oke, silakan. Hubungan antara iman, Islam, yang terakhir ihsan. Kalau iman tadi percaya, kalau Islam tadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kalau ihsan ini berbuat baik. Iman percaya pada Allah, Islam menyerahkan diri pada Allah dengan segala peraturannya. Kalau ihsan berbuat baik. Maksudnya apa? Ya, keseharian kita harus mewakili kata iman dan kata ihsan. Perbuatan kita harus mewakili kata iman dan kata ihsan. Contohnya gini, saya ini Islam Pak, betul. Saya ini iman, setiap hari ngaji, tapi turut embong meso, turut embong buka aurat, tidak pakai kerudung. Berarti kalian ini masih belum sempurna. Kenapa? Ihsan harus dilaksanakan juga. Berbuat baik. Ihsan ini artinya berbuat baik. Karena cermin dari Islam pada seseorang itu adalah perbuatannya baik. Tidak misuan, tidak wani nang orang tua. Apalagi, oh iya Pak, saya iman, saya ini agamanya Islam, tapi misuan ke orang tua, bentak-bentak. Ini berarti belum ihsan. Padahal antara iman, Islam, dan ihsan ini harus terhubung. Kalau ngaku iman, kamu juga harus Islam. Kalau Islam harus ihsan. Pak, saya tidak bisa sepenuhnya Pak. Ya tidak, belajar sedikit-sedikit. Ya, kamu boleh berkata iman, percaya pada Allah. Saya Islam Pak. Oh, di identitas saya itu agama saya Islam. Tapi perbuatannya tidak baik, berarti belum sempurna. Boleh dikatakan iman dan Islamnya hanya di bibir saja, masih belum ke perbuatan. Karena perwakilan kata iman dan perwakilan kata Islam adalah ihsan. Iman percaya pada Allah, Islam menyerahkan diri kepada Allah, ihsan berbuat baik. Jadi yang kalian harus lakukan iman dulu, Islam, dan ihsan. Ini harus ada korelasinya, harus ada hubungannya. Karena percuma kalian ngaku iman, percuma kalian ngaku Islam kalau perbuatan kalian masih tidak mewakili kata iman dan kata ihsan. Baik, siswa-siswi kelas 7 MTS Azharul Ulum Sukodono. Pertemuan kemarin, daring kita kemarin membahas tentang akidah Islam, pondasi Islam kita. Kita harus berkeyakinan kalau Allah itu satu, Allah itu esa, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu, segala alam dan seisinya. Karena Allah itu khalik, sang pencipta, dan selain Allah itu disebut makhluk. Jadi seperti manusia, hewan, binatang, dan lain sebagainya. Kecuali Allah itu disebut makhluk. Sang khalik adalah Allah. Tugas kalian hari ini adalah menguraikan pendapat kalian. Satu,
Ini nanti ditulis pendapat kalian ya di buku dan difoto, dikirimkan ke grup ya. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia dan seisinya terbentuk dengan sendirinya? Maksudnya, misalnya orang ngomong ini, alam dunia saisine ini ya terbentuk dengan sendirinya, kudu sopo-sopo sing gawe. Itu pendapat kalian bagaimana? Satu. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang mengatakan Tuhan itu berjumlah lebih dari satu? Wah, pangeran itu ya akeh, lek situk itu ya orang nguasai. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang mengatakan seperti itu? Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang mengatakan Allah itu mempunyai anak? Ya. Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang mengatakan Allah itu mempunyai anak? Itu 3 soal tadi, bukan soal, tapi saya menyebutkan bagaimana pendapat kalian, bukan soal ya. Itu kalian tulis dan kalian kirimkan di WhatsApp. Ya, meskipun tidak ditulis di buku, langsung ketik di WhatsApp tidak apa-apa. Terus yang saya sampaikan tentang iman, Islam, dan ihsan tadi, kalian resume, kalian rangkum seperti biasa. Nanti kita laporkan, ya. Kalian laporkan ke saya. Kalian benar-benar sinau apa enggak, gitu. Dan untuk daftar hadir seperti biasa, daftar hadir di grup ya. Siswa-siswi kelas 7 MTS Asarul Ulum sudah akan saya akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat materi singkat yang saya sampaikan. Perbanyak membaca, terlebih lagi tentang keyakinan kita, akidah kita yang bereferensi pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena banyak sekali beredar buku-buku akidah yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang harus kalian pelajari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita pelajari setiap harinya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.